semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di HiPod, My Podcast yang akan menyajikan topik dan informasi menarik seputar jurusan hubungan internasional. Saya Rahmiani Auditya sebagai host di episode 2 kali ini. Saya tidak sendirian aja nih guys, karena ada guest kece kita yang akan menjadi narasumber kita di episode kali ini. Nah, dalam 25 menit ke depan kita ini akan ngobrol-ngobrol santai seputar ekspektasi versus realita kuliah di jurusan hubungan internasional. Ini dia guest kita, Kak Pangeran, mantan ketua FISIP BEM Unibos periode 2017-2018 dan sekarang menjabat sebagai Presidium Wilayah 3 ya? 4. Wilayah 4 Ilmispi. Oke, halo Kak, apa kabar? Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, dengar-dengar ini kan tahun ini wisuda ya? Oke, Yeah. Kesibukan akhir-akhir ini apa sih Kak? Saya kerja. Kerja di bagian mana? Saya kerja di DPR Provinsi sebagai tenaga ahli. Oke, kalau apa kakak sekarang lagi persiapan gitu untuk mengambil program magister? Sudah. Oh. Sudah ambil program magister tapi bukan bukan HI. Oh, ngambil jurusan apa sih Kak? Administrasi. Oh, administrasi. Oke, mungkin itu lagi tadi sedikit opening dari kita nih. Di sini ya, saya mau mulai sebagai interviewnya dulu ya Kak. Memang ini questionnya kita flashback dulu di masa-masa maba boleh. gitu ya. Menarik gitu. Pertanyaan dasar. Nah. Di sini saya mau nanya, waktu Kakak jadi maba HI itu kenapa sih kakak milihnya jurusan HI? Apakah memang ada target yang ingin dicapai selama perkuliahan atau ada alasan lain memilih jurusan HI? Sebenarnya tidak ada. Kalau misalkan mau bicara persoalan target, saya pilih HI itu karena namanya keren. Oh, okay. Didengar. Nah, namanya kan hubungan internasional. Jadi dari 3 jurusan yang saya lihat di FISIP, hubungan internasional inilah yang paling keren menurut saya. Dari segi nama ya, kan waktu maba kan kita belum tahu apa sih tujuan kita mau kuliah ini apa segala macam. Jadi saya asal pilih itu sebenarnya. Kenapa saya bisa masuk di HI? Oke, waktu milih jurusan HI itu apa sih Kak yang kakak ekspektasikan dari ngambil jurusan HI? Ya, persoalan ekspektasi itu tentu saja seperti kebanyakan dari teman-teman ini ya, teman-teman dari HI pada saat melihat atau memilih jurusan hubungan internasional ini, pastilah kita berpikir ini segala sesuatu pasti berkaitan dengan luar negeri. Okay. Kita harus mau jadi diplomat, ya kan? Iya. Diplomat, kerja di Kementerian Luar Negeri, nah begitu. Kalau ekspektasinya. Menurut kakak kan memang orang-orang pada paham nih kalau jurusan HI ini pasti prospek pekerjaannya itu kerja di Kemenlu, seperti jadi duta besar atau diplomat. Itu kakak menurutnya gimana sih? Kalau saya cenderung tidak sepakat persoalan lapangan kerja HI itu terbatas, tidak. Jadi anak HI justru kalau misalkan kita mau bicara persoalan hubungan internasional, kita prospek kerjanya itu lebih luas lagi. Karena bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman mahasiswa S1 ya, karena saya mahasiswa S2 ya. Okay. Mahasiswa ini bisa teman-teman mahasiswa lihat bahwa HI ini bukan berbicara persoalan topik di luar negeri saja. Oke lah, fokusnya di luar negeri, tapi ada beberapa isu yang kemudian bisa dipelajari di HI. Persoalan lingkungan, adab, budaya, dan lain-lain sebagainya. Jadi prospek kerja HI itu tidak terbatas pada wilayah ini saja, tidak terbatas pada wilayah luar negeri saja. Contohnya saya ini kan jurusan HI, tapi bisa bekerja di DPRD provinsi sebagai tenaga ahli ya, anggota dewan, gitu. Oke, jadi teman-teman mengambil jurusan HI itu ya tidak melulu pengen jadi diplomat, pengen jadi duta besar gitu, tapi prospek pekerjaan dari jurusan HI itu banyak loh teman-teman ya, kayak seperti Kak Pangeran ini sekarang bekerja di staf ahli DPRD ya kan Kak? Tenaga ahli. Tenaga ahli di DPRD. Jadi
tidak melulu ya, bisa juga jadi konsultan, bisa juga dari jurnalis ya. It depends on you. Kalau kalian pengen mau kerja apa ya, pasti kalau kalian pengen pasti kalian bisa gitu. Oke. Jadi kalau misalnya realita itu kan tadi ekspektasinya kalau orang-orang itu bakal jadi diplomat gitu ya. Kalau realita kuliah di jurusan HI itu gimana sih Kak? Berat. Berat ya. Kenapa saya bilang berat? Saya ini kan dulunya bisa dibilang kurang fokus ya. Mungkin Pak Bobi Kajur. Pak Kajur tahu sendiri bagaimana perjalanan saya dari maba sampai semester 13. Saya panjang semesterku. Iya. Dan saya sengaja perpanjang. Bukan karena ini ya, kurang ini. Jadi kenapa saya bilang berat? Karena salah satu jurusan yang kemudian paling ketat dengan peraturannya, sesuai dengan pokoknya segala sesuatunya itu harus sesuai dengan prosedur, ya, karena ciri khasnya Pak Bobi. Jadi agak berat juga saya menyelesaikan studi waktu itu, karena nah itu kan tadi Kak ekspektasi dari jurusan ngambil jurusan HI. Nah kalau realita ambil jurusan HI itu gimana sih Kak? Berat, agak berat. Jadi bercerita ke ini ya, kita bernostalgia dulu. Jadi saya ini kan angkatan 2014. Iya. Jadi angkatan 2014 itu adalah masa transisi antara perpindahan tangan dari 45 ke kampus Boswa. Iya. Jadi nanti sah dipindahkan tangan itu berganti nama itu di angkatan 2015 saat itu. Jadi perjalanan saya dari semester 1 sampai semester 13 itu bisa terhitung cukup berat karena topik-topik yang kemudian menjadi bahan pembelajaran pas kuliah itu cenderung kurang menarik untuk saya ya, karena saya khususnya pada saat semester 45 saya sudah mulai tertarik memang bagaimana sih praktisi politik itu ada di luar, saya lebih ke situ. Dan memang kalau di HI ya kita ada fokus di situ juga, ada pembelajaran di situ juga. Jadi bukan hanya terbatas persoalan hubungan antar negara. Iya, hubungan antar negara dan lain-lain sebagainya. Terus persoalan ini realitas yang kedua, kuliah di hubungan internasional itu teman-teman jangan terlalu tinggi, karena ini ya bisa kita lihat ciri-ciri ketika kita ke lantai 7 pasti bisa terbedakan itu antara ini dari jurusan HI pasti, itu kan pasti ada kelihatan itu. Iya. Kelihatan elitnya lah istilahnya. Jadi terkadang itu mahasiswa-mahasiswa lain itu dari jurusan lain itu menganggap kita beda daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ya jadi ada gap antara jurusan-jurusan lain betul. dengan HI, ya kan? Tapi sebenarnya tidak. Itu cara bergaul saja yang harus disesuaikan sebenarnya. Mungkin seperti itu. Nah itu kan tadi cara bergaulnya kita. Kenapa sih anak HI itu juga sering dibilang kalau dia anak HI pasti pada hedon-hedon hidupnya gitu. Iya. Oh begitu ya? Iya. Ya sebenarnya itu sudah mulai dari saya. Nah jadi dulu saya punya teman angkatan itu kenal Sukma sekarang. Kak Sukma? Yang owner Enak Sayang. Oh iya. Salah satu teman saya yang sudah sukses juga ya, Sukma. Jadi Sukma waktu masuk di ini, dia memang sudah berstyle ini, agak keras ya penampilannya. Jadi memang anak HI itu terkadang identik hedon karena kita cenderung memproduksi ini style-style dari barat ya. Yang sering kita produksi. Makanya ketika bicara persoalan penampilan dan juga gaya tongkrongan kita, pastilah akan dianggap bagaimana gitu. Terus nih Kak, pasti banyak banget nih yang pada mau ngambil HI tapi bingung banget karena
didengar-dengar kalau anak HI itu harus banget pintar bahasa Inggris itu. Menurut kakak? Kalau saya tidak sepakat karena saya ambil tolak ukur diri saya sendiri dulu. Ya, tolak ukur diri saya. Saya ini bisa dibilang cuma 10%, 10-20% lah paham persoalan bahasa Inggris. Saya cuma bisa tanya what is your name? Yes and no. Itu saja pemahaman saya persoalan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan bicara persoalan HI itu tidak melulu persoalan bahasa Inggris, tidak. Nah, jadi itu yang perlu digarisbawahi. Cuma terkadang memang dosen yang membawakan mata kuliah itu terkadang membuat semacam catatannya itu dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, jadi tapi itu bisa disampaikan ke pihak dosen. Tentu saja itu bisa disampaikan pihak dosen dan dosen pasti akan ubahkan. Itu bisa. Tidak melulu persoalan bahasa Inggris. Tapi memang rata-rata tugas anak HI itu ya pada jurnal-jurnal internasional kan. Jadi memang sebenarnya ini teman-teman anak HI itu dianjurkan untuk tahu bahasa Inggris walaupun tidak se-fluent itu. Tapi karena bahasa Inggris dalam jurusan HI benar-benar dapat membantu proses perkuliahan kalian. Betul. Oke. Nih Kak, lagi pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Kak cara membagi waktu, membagi porsi time untuk, kan Kakak ini seorang yang aktif dalam organisasi kan. Bagaimana manajemen waktu yang Kakak miliki untuk mengatur perkuliahan, organisasi, dan yang mungkin organisasi yang Kakak ikuti itu juga banyak gitu. Iya. Oke, gimana sih Kak? Saya persoalan organisasi, saya tidak ikut terlalu banyak organisasi. Jadi saya organisasinya itu badan eksekutif, himpunan ini ya, mahasiswa jurusan, organda, terus HMI, itu saja. Iya, dengan LMISP ya, itu saja. Jadi persoalan manajemen waktu itu saya tidak terlalu karena memang dulu saya pas bermahasiswa itu saya fokusnya di organisasi. Jadi akademika menurut saya itu adalah organisasi. Itu salahnya saya dulu. Pas ini makanya ketika berbicara persoalan keseimbangan itu teman-teman tentu saja bisa seimbangkan. Itu tergantung dari pribadi kita masing-masing lagi. Karena bicara persoalan organisasi itu berbicara di persoalan akademis juga. Itu tidak bisa dilepaskan karena orang-orang yang berorganisasi itu adalah seorang mahasiswa. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau misalkan kita tidak berakademik, berarti kita bukan seorang organisatoris. Begitu. Persoalan menyeimbangkan waktu itu dari pribadi masing-masing. Jadi kita harus paham kapan tahu waktunya harus memilih organisasi, kapan memilih akademik. Itu juga sebenarnya tergantung dari apa yang kita targetin ya selama kuliah. Betul. Jadi kalau misalnya kalian pengennya menarget kuliah 3,5 tahun atau mungkin pengen fokus di organisasi dan mengembangkan banyak skill, itu sebenarnya tergantung dari kalian ya. Kalau misalnya milih bagaimana manajemen waktu yang baik gitu. Jadi ini ya bisa kita lihat teman-teman yang berorganisasi dengan yang tidak berorganisasi itu pasti beda secara skill. Karena di organisasi itu kita betul-betul melatih keterampilan kepribadian teman-teman, karakternya teman-teman, untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang tersembunyi. Contoh tadi Saudari Rahmi tidak mungkin bisa berbicara selancar ini ketika dia tidak punya latihan di ruang-ruang terbuka seperti ini. Ini adalah salah satu ruang terbuka yang disiapkan organisasi untuk bagaimana melatih soft skill teman-teman dalam keterampilan publik maupun dan sebagainya. Itu. Nah, benar sekali Kak, karena kalau misalnya di dalam perkuliahan memang tidak terlalu menuntut gitu mahasiswa untuk meningkatkan skillnya di organisasi. Kalau di organisasi benar-benar membuat kita semangat gitu untuk improving skills betul. Di sini lagi saya mau nanya tentang
hal-hal yang tidak boleh nih dilewatin selama masa kuliah itu apa aja sih? Ini yang paling seru ini. Jadi ada beberapa hal yang kemudian ini ya harus digarisbawahi teman-teman. Persoalan apa-apa saja sebenarnya yang tidak boleh kita lewati pada saat kita kuliah ini. Jadi simple, itu buku, cinta, dan organisasi. Itu 3 hal yang menurut saya tidak boleh sampai kita lewatkan dalam bermahasiswa, karena pundi-pundi pundi-pundi atau nikmatnya bermahasiswa itu di 3 hal ini, Ci. Kalau teman-teman tidak lewati ini, saya yakin dan percaya teman-teman tidak akan bisa atau tidak selesai secara paripurna ya. Walaupun saya agak lambat selesai 6 tahun lebih, 6 tahun lebih lah saya baru selesai, tapi saya merasa penyelesaian saya ini paripurna karena saya sudah merasakan ketiga hal ini, dan itu tidak singkat loh, itu bisa sampai 6 tahun. Itu menurut saya yang tidak boleh dilewatkan sama sekali oleh teman-teman mahasiswa. Ya. Oke, itu tadi question yang ingin saya tanyain ke Kak Pangeran, dan ini selanjutnya ada question dari Instagram story di Himahi Bos. Sini ada nih yang nanya tentang ekspektasinya dia masuk di HI itu karena anak HI pasti bisa gitu ke luar negerinya. Gimana sih, Kak? Sebenarnya ya ketika bicara persoalan peluang, anak HI tentu saja lebih besar peluang dibanding jurusan-jurusan lain jika ingin berangkat ke luar negeri, karena yang pertama itu fokus tadi kita memang itu berbicara persoalan luar negeri, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bilang jurusan lain tidak begini ya, tapi anak HI cenderung fokus melatih skill atau speaking dalam bahasa Inggrisnya begitu. Jadi ketika bicara persoalan peluang, menurut saya HI lah yang paling punya peluang besar untuk diberangkatkan ke luar negeri atau ada pertukaran pelajar. Itu harus HI sebenarnya. Oh iya, tapi itu sebenarnya tergantung dari kemampuan mahasiswanya. Iya, betul sih. Ini yang kedua, pertanyaan kedua. Critical thinking anak HI itu keren-keren. Keren. Oke, keren. Jelas keren. Karena kita berbicara persoalan kita banyak berbicara persoalan analisa dan perspektif. Nah, itu yang pertama. Jadi kerangka kritik yang kemudian terbangun di pola-pola pikir anak HI itu otomatis menurut saya terstruktur. Karena kita belajar persoalan itu. Nah, bagaimana? Jadi fokus tadi HI ini kan sebenarnya memang kritik. Jadi kita fokus di kritik. Dan itulah menurut saya yang paling keren di jurusan HI. Karena ketika ada apa-apa, anak HI itu autokritik. Baik terhadap persoalan ini maupun persoalan negara ya, gitu. Dan juga karena anak HI itu karena setiap harinya diasah untuk berpikir, jadi kalau lihat isu, dengar isu, pastinya langsung bisa memprediksikan bahwa pasti peristiwanya itu karena ini gitu kan. Betul. Mungkin itu tadi Kakak udah jawab deh tentang kerennya dari belajar HI. Keren sekali sih. Oke, last question nih Kak. Ya. Apakah ada saran nih untuk teman-teman para pendengar HiPods, dan mungkin Kakak juga bisa deh kasih berikan last statement Kakak, silahkan. Oh iya. Ya, baik kawan-kawan. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk di jurusan HI, tentu saja itu sangat recommended ya. Karena kenapa? Yang pertama itu sudah bisa teman-teman lihat penampilan. Bicara persoalan penampilan itu teman-teman HI tidak kalah ya. Kita berpenampil betul-betul keren, tapi santai dilihat, tidak terlalu mewah atau bagaimana begitu. Karena kita tahu style ya. Yang kedua, teman-teman tidak akan menyesal, karena perlu saya ingatkan kembali lagi bahwa HI itu bukan melulu persoalan Kemenlu,
dan duta besar apa segala macam yang berbau luar negeri. Tapi bagi yang tertarik dengan budaya, politik dan sebagainya itu bisa. Kita punya lapangannya semua itu. Anak HI bisa semua. Ya, mungkin seperti itu. Oke, thanks banget sama Kak Pangeran. Gini nih teman-teman, bagi kalian yang masih worry mau ngambil jurusan HI atau enggak, kalian bisa deh mempertimbangkan kembali untuk memilih jurusan HI, karena di dalam jurusan HI itu benar-benar kalian bisa discover yourself. Kemudian juga selain itu di dalam perkuliahan, di dalam organisasi juga kalian bisa improving your skills gitu sih teman-teman. Nah itu tadi last dari Kak Pangeran. Nah Oke teman-teman, itu tadi sesi kita tanya jawab dengan Kak Pangeran. Dan sampai sini untuk episode 2 kita. Jangan lupa subscribe channel YouTube Himahim Universitas Bosowa dan nantikan episode-episode HiPods lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.